Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh yang digadang-gadang sebagai calon menteri yang akan masuk dalam jajaran kabinet pemerintahan mendatang. Pertemuan Prabowo dengan kandidat menteri berlangsung di kediamannya di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan sejak Senin sore. Mereka diantaranya sejumlah kader Partai Gerindra, Prasetyo Hadi, Sugiono, dan Fadlizon. Beberapa petinggi Partai Koalisi Indonesia Maju, ada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, dan mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Iza Mahendra, serta Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin yang pernah menjadi lawan politik Prabowo saat Pilpres 2024. Selain itu, sejumlah menteri dari Kabinet Jokowi Ma'ruf juga terlihat hadir, seperti Dito Aryo Tejo, Erick Thohir, Erlangga Hartarto, hingga Sri Mulyani. Bahkan sosok baru seperti Veronica Tan, mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok, turut menyambangi kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara 4, Jakarta. Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad menyebutkan, ada sekitar 44 hingga 46 kementerian dalam kabinet pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Tim TV One mengabarkan. Jadi semakin menarik nih diskusi kita pada saat kita menyimak nama-nama wajah-wajah yang lalu lalang kemarin di Kertanegara 4. Karena kalau misalnya di kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto ada nama Sri Mulyani Indrawati. Nah di TV One punya yang namanya Kamarati Kusuma. Waduh, saya di ahli ekonomi keuangan. Bukan ahli kodam. Bukan ya. Berbicara mengenai pertemuan kemarin, Vi, ini menarik sekali. Kita melihat sejumlah ketua umum partai politik, profesional, dan orang-orang yang saat ini menjabat sebagai menteri di kabinet Presiden Jokowi. Orang-orang lama, Tih. Orang-orang lama. Walaupun ada buka baru juga ya. Nah, hari ini juga masih ada lagi, Vi. Kabarnya masih ada calon wakil menteri dan juga calon menteri yang juga akan dipanggil. Dan kepala badan katanya juga ya. Betul. Biarkan para narasumber yang mengamati sebenarnya akan seperti apa sih nantinya kabinet pemerintahan Prabowo Subianto. Sudah ada Mas Pangi Syarwi Caniago. Pagi, selamat pagi. Ini pakai baju kuning cerah banget nih kayaknya ya. Ini maksudnya mau mengucapkan selamat buat Partai Golkar gitu. Lumayan banyak kemarin ya Partai Golkar yang hadir ya. Dibandingkan partai paling unggul. Kemudian juga ada Bang Henry Satrio. Selamat pagi, assalamualaikum. Pagi Abangku. Oke, dan juga sudah bergabung bersama kami Bang Andre Rosiade. Selamat pagi Bang Andre, assalamualaikum. Assalamualaikum, menyala Abangku. Partai Gerindra. Pagi. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, karena Bang Andre sudah... Ini memilih dengan Zoom saja, tidak ke studio, apa karena mau belok ke Kertanegara 4 juga, atau gimana? Pagi ini langsung ke sana. Ini on the way ke studio, insya Allah. Segmen berikutnya sudah sampai ke studio. On the way ke studio ya, bukan ke Kertanegara 4 ya, bukan ya? Kertanegara kan jam 2 siang nanti acaranya lagi. Oh iya, oke, baik. Bang Andre, kasih spill dong ke kita. Kenapa hari ini siapa lagi nih? Hari ini siapa lagi? Kabarnya masih ada calon menteri, calon wamen, dan kemarin nama-nama yang muncul, nama-nama yang hadir ini kenapa akhirnya sosok tersebutlah yang dipilih oleh Pak Prabowo? Walaupun ya belum jelas ya apakah memang akan dilanjutkan apa enggak. Para menteri. Gimana? Ya, untuk hari ini sendiri agendanya seperti apa? Ya, jadi gini, soal hari ini berapa orang yang dipanggil kan seperti yang disampaikan oleh Pak Prabowo kemarin setelah pemanggilan beliau melakukan konferensi pers, itu juga Pak Dasko kan menyampaikan hari ini akan ada berapa orang calon menteri lagi ya yang belum sempat dipanggil karena posisi masih di luar kota. Itu yang pertama. Yang kedua, hari ini itu adalah pemanggilan para calon wamen dan juga kepala badan. Jadi akan banyak tokoh yang diundang lagi untuk hadir pada hari ini. Nah, teman-teman wartawan bisa menyaksikan nanti ya, insya Allah mulai jam 2 siang akan mulai kembali pemanggilan dilakukan oleh Pak Prabowo kepada berapa orang calon menteri yang belum dipanggil kemarin karena berhalangan. Yang kedua tentu akan mayoritas nanti para wamen dan juga kepala badan. Seperti itu. Berarti. Kalau bocoran kepala badan apa kira-kira nanti? Nomenklaturnya seperti apa nanti itu? Ya,
yang jelas begini, kami saja di DPR sampai hari ini masih menunggu secara resmi nomenklatur Pak pemerintah. Kita sudah mendengar sayup-sayup ya, tapi resminya tentu belum. Sehingga sampai sekarang kan meskipun hari ini DPR akan melakukan paripurna untuk penetapan komisi, tapi isi komisinya masih menunggu nanti secara resmi setelah pemerintah mengumumkan nomenklatur. Jadi sekali lagi kami tidak bisa mengomentari, Fadil, karena itu adalah hak prerogatif presiden ya. Kami pun di DPR sedang menunggu, gitu Fadil. Tunggulah pengumuman resmi presidennya. Jelas yang bisa saya spill hari ini bahwa ya Bang Andre, ini sudah bersifat final ya Bang ya? Ya, Pak Presiden akan orang-orang ini gimana? Memang ini sifatnya sudah final ya, dalam arti orang-orang inilah yang nantinya akan dipilih oleh Prabowo Subianto. Memang sudah final ya, finalisasi ya, dalam arti memang orang-orang inilah yang akan dipilih nantinya, yang akan diberikan mandat begitu ya? Yang orang-orang dipanggil ini, tentu kan seperti disampaikan Pak Prabowo kemarin, ini proses ini kan sudah berjalan dengan panjang. Bahwa sebenarnya orang-orang ini sudah melalui proses yang panjang dan sudah mengonfirmasi bahwa beliau-beliau akan membantu Pak Prabowo untuk 5 tahun ke depan. Nah, kedatangan calon-calon tadi malam, dari siang sampai tadi malam adalah Pak Prabowo ingin mengkonfirmasi ulang kesediaan para calon menteri dan calon wamen untuk bersedia membantu beliau 5 tahun ke depan. Seperti itu. Jadi yang dipanggil Pak Prabowo dari kemarin dan insya Allah hari ini ya tentu adalah calon-calon menteri, wakil menteri, dan kepala badan yang akan dilantik nanti tanggal 21 kalau tidak salah, sehari setelah pelantikan presiden di 20 Oktober nanti. Seperti itu, Ratih. Oke Bang Andre, kita tunggu Bang Andre ya, semoga sudah dekat dengan studio kami nih. Ya. Saya ingin ke Bang Ipang dan juga Bang Hensat. Segmen berikutnya sudah di studio. Waduh, sudah bisa menentukan segmen berikutnya. Padahal kita belum selesai segmen ini, padahal gitu ya. Nurut aja lah mau wakil rakyat kan. Oke Bang Pangisarwi Caniago, mungkin Anda membaca nama-nama kemarin, wajah-wajah kemarin, banyak baru tapi tidak sedikit juga wajah lama. Gitulah. Iya, pertama tentu saja banyak persepsi publik ya. Itu pandangan publik kan beda-beda dari nama yang diumumkan tadi malam per malam tadi kan. Apa sih persepsi publik kalau saya lihat ada dua, ada yang mengatakan ini kok rasa-rasa masih kabinet Pak Jokowi gitu kan. Tapi ada juga yang mengatakan oh ini udah zakon kabinet, udah paling ahli dan ini sudah ditegaskan oleh Pak Prabowo kan malam harinya ya kan. Ini sudah betul-betul mengakomodir semua kepentingan politik, representasi wilayah, keterwakilan perempuan, kemudian ahli di bidang ekonomi, di bidang pertahanan, keamanan, ahli di bidang HAM gitu ya. Dan betul-betul orang-orang yang sebenarnya sudah capable lah, artinya mampu mengurai persoalan yang terjadi. Tapi ada juga yang mengatakan memang tantangannya bisa saja ini adalah akan dievaluasi ke depan. Jadi ini untuk testing the water dalam konteks artinya bukan coba-coba enggak ya. Cuma ini Pak Prabowo melihat transisi itu harus tetap ada DNA-nya. Nah, artinya tidak mau juga kemudian menteri-menteri lama itu nggak kepake ya. Tapi menurut saya menteri yang paling legend tuh ya Bu Sri Mulyani. Itu legend sekali. Jadi menteri seolah-olah tidak ada lagi memang orang yang sekapabel beliau gitu, yang sekompeten dan mampu sehebat beliau. Jadi kenapa beliau dipertahankan ya oleh Pak Prabowo? Nah itu mungkin memang wakil menteri keuangan sekarang mungkin belum siap settle ya siap untuk menjabat itu. Jadi mungkin mereka butuh waktu 6 bulan atau 1 tahun atau 2 tahun ya. Bu Sri Mulyani sebagai mentor atau pendamping beliau untuk ke depan baru wakil menteri keuangannya dilepas gitu. Baru bisa tegak sendiri kan. Jadi Anda mau mengatakan ini tandem dulu gitu maksudnya? Artinya ya bisa saja kan harus belajar dulu kalau memang wakil menteri kemarin dari Gerindra tetap dipakai untuk jadi wakil menteri sekarang masih tandem sama Bu Sri Mulyani. Karena memang ini kan kementerian yang sangat vital ya, strategis ya keuangan ini. Jadi nggak bisa kaleng-kaleng, nggak bisa kacang-kacang, harus betul-betul siap tanding gitu. Dan harus berkelas kan itu. Jadi nampak-nampaknya memang ada yang mengatakan bahwa ya ini betul seperti judul-judul selama ini wajah kabinetnya wajah lama. Wajah lama. Tapi kalau melihat kemarin juga banyak ketua umum partai politik, ini menggambarkan apa? Apakah juga cukup mengakomodir, bahkan ada Caimin juga dari PKB?
Iya, itu salah satu ya haknya Pak Prabowo juga mungkin ya untuk memastikan bahwa stabilitas politik. Karena ketua umum partai ini kan dia yang memegang semuanya, memegang fraksi partai, memegang kunci-kunci stabilitas politik. Tetapi pada prinsipnya saya melihat begini Mbak Rati sama Bang Repadil bahwa publik tentu ingin ada perbaikan, ada perubahan, ada keberlanjutan tetap menjadi DNA-nya Pak Prabowo. Tapi sektor ekonomi kalau melihat dari Pak Bahlil, kemudian Airlangga, kemudian melihat Bu Sri Mulyani, orang melihat yang menjadi big bone ya, tulang punggungnya ekonomi. Ini sepertinya masih tetap akan seperti Pak Jokowi gitu. Ada Agus Gumiwang, ada Zulkifli Hasan juga. Itu masih betul-betul dominan di tulang punggung pada ekonomi ini gitu. Sementara kan orang berharap berharap kan akan ada perubahan di ekonomi ini. Itu. Nah, kalau persoalan HAM ini kita apresiasi nih. Natilius Pigai ini nggak kaleng-kaleng dan bukan main-main juga. Dia memang orang hobi baca buku. Saya tahu kapabilitas dia dan konsen pada hak asasi manusia kan. Jadi ini kita hormat juga, apresiasi gitu. Tapi tidak semua yang kita harapkan ekspektasi publik di bidang ekonomi menurut saya tantangannya agak beda sih. Nah, berarti bridgingnya nih ke Bang Hensat nih. Artinya tingkat kepuasan publik ya, ini bukan survei ya, ini dari aspek kacamata Anda aja lah gitu ya sebagai analis gitu. Dari survei kepuasan publik melihat wajah-wajah yang kemarin itu dari ekspektasi Anda seperti apa? Wajah lama di pemerintahan baru. Ya kalau menurut saya sih, saya nih ya, saya kan kasih kesempatan Pak Prabowo ya untuk kemudian memimpin kita lah nanti. Jadi kalau kemudian dia pilih wajah-wajah lama, teman-temannya dia di kabinet juga nggak apa-apa. Misalnya Sri Mulyani, ini kan rezim utang ya. Jadi dan yang mengerti itu, memahami itu Sri Mulyani gitu. Dan kelihatannya para bankers juga lebih memilih Sri Mulyani dalam hal ini. Anda mau mengatakan pasar juga positif? Pasar juga kelihatannya memang menginginkan Sri Mulyani, yaitu tadi karena basisnya memang kan kita utangnya banyak banget nih. Jadi untuk itu diperlukan memang tim ekonomi yang sudah dimengerti oleh pasar. Misalnya Erlangga Hartarto, kemudian Sri Mulyani, ini kan orang-orang lama juga. Kemudian lagi yang kita lihat beberapa hal tentang program-programnya Pak Prabowo itu juga diserahkan kepada teman-temannya juga tuh. Ada Trenggono kemarin ya, itu kan juga teman dekatnya. Kemudian beberapa politisi Gerindra. Kehadiran menteri-menteri kabinet Jokowi kemarin 30%. Dari 49 itu sekitar 14 orang lah yang hadir tuh ya. Jadi memang cukup besar, ditambah lagi beberapa muka-muka baru dari Gerindra dan beberapa nama yang sudah dari profesional partai yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Ternyata awak media yang menunggu di Kertanegara ternyata tidak tahu juga gitu loh katanya. Gitu, kan. Jadi profesional partai itu artinya memang dia profesional tapi bisa jadi di-endorse oleh partai politik. Jadi nanti makin lama makin jelas. Hanya kan kemarin 49, jadi artinya memang ada menteri, ada wakil menteri. Kejutan yang paling luar biasa kemarin sih Veronica Tan ya. Kenapa? Menjadi kejutan untuk Anda? Lah iyalah, kan kita langsung nebak-nebak nih di-endorse oleh partai mana, kemudian akan ditempatkan di mana, dan apa kaitannya dengan PDI Perjuangan yang belum dipanggil juga kan, jadi kemana-mana juga. Kalau Veronica Tan kemarin muncul itu bisa macam-macam tuh ekspektasi publik dan persepsi publik, tapi kalau dengan menteri-menteri yang sudah ada, menurut saya sih memang as it is gitu. Misalnya Erick Thohir, dia mau, Pak Prabowo kan mau punya holding BUMN yang seperti Temasek. Erick Thohir dari ratusan BUMN, sekarang sudah tinggal 41 BUMN. Ada yang dibubarin, ada yang dilebur gitu. Dalam ilmu ekonomi lah minimal ya. Itu kalau nggak salah kalau mau jadi holding tuh sekitar 30-an lah. Jadi tinggal 11 kementerian lagi. Jadi kalau kemudian Pak Prabowo mau membuat holding itu, ya nunggu jadi 30 menteri kemudian dibuat holdingnya. Holding dulu ya. Nah kemudian yang menarik juga apakah badan penerimaan negara itu jadi BPN ya. Kalau ada Sri Mulyani ini saya agak meragukan karena Bu Sri Mulyani mazhabnya bukan ke situ tuh. Dia memang pengennya Kementerian Keuangan semua, tapi apakah kemudian akan tidak dipecah-pecah gitu maksudnya? Ya nggak dipecah-pecah, tapi apakah kemudian akan seperti BUMN ya. Ini karena BUMN sih saya yakin kalau begitu udah 30, kementeriannya itu jadi berubah jadi holding BUMN, jadi perusahaan, jadi badan BUMN gitu ya. Dan itu memang Erick Thohir orangnya, yang memang ya dia punya keberanian untuk itu. Dan kemudian lagi yang pantas juga kita soroti adalah beberapa kementerian yang dipimpin oleh Gerindra. Ada nama-nama dari Partai Demokrat juga terus terang agak surprising tuh.
Mas Iftitah, itu kan sahabat baiknya Pak AHY itu, kakak kelas bahkan. Dan pada saat kemarin dipanggil, kita juga menerka-nerka ini yang mau dimasukkan ke pos mana ini? Pos mana, apakah Wamen Menhan atau di mana gitu kan. Jadi memang kemarin cukup komprehensif Pak Prabowo menunjukkan ke kita dari 49 orang itu, ada 30% dari Pak Jokowi, ada beberapa orang yang baru. Gitu ya. Dan ini mungkin yang hari ini deg-degan Budiman Sujatmiko tuh, karena Ara Sirait kemarin udah dipanggil. Kan Fahri Hamzah bagaimana Fahri Hamzah? Pergerakannya Budiman sama Ara nih hampir mirip kan? Kurang lebih sama ya? Kurang lebih sama, dari PDI Perjuangan masuk ke sana. Ara udah dipanggil, Budiman mungkin hari ini, mungkin kalau nggak dipanggil ya bisa temenan tetap sama Mas Ara. Oke, nanti juga saya penasaran prediksi dari Bang Hensat dan juga Mas Ipang, apakah ada representasi dari partai PDI Perjuangan, PKS, Nasdem, atau memang tidak dipanggil sama sekali? Tapi tahan dulu ya, kita akan sambung lagi di segmen berikutnya, tetap bersama kami. Selasa minggu depan baru dibagi mitranya. Baik, kembali lagi dalam Apa Kabar Indonesia Pagi. Sudah hadir juga Bang Andre Rosiade di studio bersama kami. Selamat pagi. Assalamualaikum Bang Andre. Salam. Sebelum kita melanjutkan perbincangan terkait siapa saja yang nantinya akan dipanggil dan diundang ke Kertanegara, kita akan pantau dulu bagaimana kondisi terkini pagi hari ini. Sudah ada rekan kami, Herninda. Selamat pagi, Herninda Febiola. Silakan. Ya, selamat pagi pemirsa. Benar bahwa kabar dari Presiden terpilih Prabowo Subianto ini akan memanggil kembali nama-nama calon menteri, calon wakil menteri, dan juga calon kepala badan pada hari ini di kediamannya di Kertanegara dan akan dilangsungkan pada pukul 2 siang hari ini. Adapun kabar tersebut disampaikan langsung oleh Prabowo Subianto kepada awak media setelah kemarin melakukan pemanggilan kepada 49 orang. Dan juga pemanggilan susulan hari ini dilakukan karena memang ada beberapa nama yang berhalangan hadir karena masih berada di luar kota. Terkait jumlah calon menteri yang akan dipanggil pada hari ini belum terkonfirmasi ada berapa orang. Namun berdasarkan dari keterangan dari Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko sempat menyampaikan akan ada 1-2 nama calon yang akan hadir di Kertanegara, namun belum terkonfirmasi dan belum terjawab siapa yang akan hadir. Namun jika merunut dari pertanyaan-pertanyaan masyarakat, ini nama-nama yang ditunggu sepertinya akan dari Partai PDIP, yang mana masyarakat sangat penasaran dan ada beberapa nama, yaitu ada dari PDIP Abdullah Azwar Anas dan juga Budi Gunawan. Akankah 1-2 nama tersebut yang disebutkan Sufmi Dasko adalah berasal dari PDIP? Saya masih akan terus memantau di Kertanegara pada hari ini hingga siang nanti dan juga sampai pemanggilan berakhir. Dan juga setelah pemanggilan sejak kemarin hingga hari ini yang masih akan berlangsung, nantinya esok hari akan dilakukan pembekalan kepada calon-calon yang sudah dipanggil di kediaman Prabowo di Hambalang. Dan untuk secara pastinya nama-nama calon menteri yang sudah terpanggil akan diresmikan atau dilantik 1 hari setelah pelantikan Presiden pada tanggal 21 Oktober 2024 mendatang. Sementara kembali ke studio. Baik, terima kasih Herninda Febiola atas laporannya langsung dari kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4. Selamat bertugas kembali. Kita langsung ke Bang Andre. Bang Andre, jadi hari ini selain juga tadi ada calon menteri, calon wamen, kemudian juga kepala badan, apakah ada representasi dari PDIP, PKS, Nasdem yang juga diundang hari ini? Ya, kemarin tidak terlihat soalnya. Jadi gini, kalau PKS kan Pak Prabowo sudah menyampaikan bahwa profesional itu ya? Sudah ada profesional. Jadi yang perlu diketahui publik, banyak sekali partai politik itu mengendorse para profesional, kaum profesional maju di kabinet Pak Prabowo ini. Tapi memang mewakili partai politik. Partai itu. Ya, sehingga memang tidak terlalu banyak tadi tokoh-tokoh politik terlihat karena kan kita membangun kabinet zakon kan. Nah, itu satu. Yang kedua, dan PKS sudah. PKS sudah ya? Udah kemarin. Lalu soal Nasdem. Nasdem adalah partai pendukung Pak Prabowo. Berkomitmen untuk mendukung Pak Prabowo 5 tahun ke depan. Walaupun nggak mengirimkan nama untuk. Memang Nasdem sudah memutuskan meskipun bergabung dengan pemerintahan, Partai Nasdem tidak mengirimkan nama untuk masuk kabinet. Tapi mereka akan bersama pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran 5 tahun ke depan. Nah, soal partai-partai lain, soal partai-partai tunggulah. Kan seperti disampaikan oleh Bang Dasko tadi malam,
tunggu besok ya, kita tunggu mulai jam 2 nanti. Oh, berarti hari ini ya. Gitu loh. Berarti hari ini ya. Ya, kita tunggu saja. Karena sekali lagi nama-nama itu ditentukan oleh presiden terpilih Pak Prabowo Subianto. Karena itu hak prerogatif beliau ya, 100% kewenangan beliau. Kita tunggulah. Nanti Pak Prabowo akan mengundang siapa lagi. Nanti biar Ratis penasaran, jam 2 tunggu lagi. Tapi biasanya kan gini, ketemu dulu lah sama ibu, baru memutuskan untuk masukkan menterinya ke dalam kabinet kan begitu. Ya, yang jelas tunggu nanti jam 2 kita tunggu siapa lagi calon menteri, calon kepala badan dan wamen-wamen yang akan hadir. Kenapa Bang? Enggak, Apa? Kan Liverpool, bukan? ada desas-desus. Ada desas-desus. Kenapa Nah ini kita Nasdem itu tunggu-tunggu nih dari nggak jadi masuk? Pangi Syarwi dan Hensak nih. Ya kan? Itu katanya Nasdem ada ngincer satu posisi, cuma nggak dikasih sama Pak Apa Prabowo. posisinya? Akhirnya Sebutin ya udahlah. aja. Apa itu? Nggak usah semua, nggak ini kan desas-desus. Oh, Benar itu nggak? Benar ya, gara-gara itu nggak? desas-desus itu kan banyak salahnya. Jadi memang Partai Nasdem memang sudah menyampaikan kepada Pak Prabowo bahwa Partai Nasdem akan bersama Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ya, tapi publik juga udah tahu itu. Mereka memilih tidak berkontribusi di kabinet. Tapi di tempat-tempat lain tentu akan berkontribusi bersama-sama kami, termasuk di DPR. Kabarnya di DPR kabarnya. Iya tentu. Jadi yang jelas Partai Nasdem akan bersama pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi kalau ada yang menyampaikan Partai Nasdem oposisi itu tidak benar. Yang jelas Partai Nasdem akan bersama Hanya saja pemerintahan tidak Pak masuk Prabowo dan dalam Mas Gibran. kabinet begitu Iya. ya. Kalau dari Bang Pangi desas-desus apa lagi? Mumpung ada Andre Rosiade loh nih, ibaratnya loh. Ya, Gosip intinya itu semakin digosok semakin sip. ya saya mencermati, kita apresiasi Nasdem ya dalam konteks ini, bahwa ternyata dalam politik Indonesia ada fatsun politik yang masih tidak transaksional. Itu penting karena selama ini kan bergabung kabinet itu kayak kabinet bersyarat, ya kan? Maksudnya kan tetap kita support berkoalisi juga. tapi bersyarat ada menteri kan. Nah, ini kan contoh yang baik. Harus kita apresiasi, ini baru wajah politik baru kita. Meskipun ini adalah sejarah baru kita juga, pertama kali kita nggak punya partai oposisi gitu. Ini kan fakta-fakta. Tapi nggak oposisi kok membantu Nggak, maksudnya ini baru pertama dalam sejarah Republik berdiri kita tidak ada partai yang diinstitusikan secara oposisi. Diinstitusikan secara kelembagaan, oposisi nggak ada. Ini pertama kali loh. Nah ini kan sejarah juga. Nah makanya yang ketika Pak Nasdem mau berada di belakang Pak Prabowo akan membantu, maksudnya pikiran-pikiran beliau akan membantu kabinetnya Pak Prabowo tanpa harus menyodorkan menterinya. Ini kan sebentuk loyalitas juga bagi Nasdem bahwa kami akan membantu persatuan dan kemajuan untuk mendorong Pak Prabowo. Yang kedua adalah yang menarik adalah kan 123 lembaga ya, kementerian ya. Total tuh ya? Total ya 123. Ini kan juga luar biasa besarnya lembaga dan badan ini. Nah, ini yang menjadi penting adalah memastikan efisiensi juga. Dulu pagi 123 kementerian dari mana? Banyak banget ya kayaknya. Ya, Lembaga dan kementerian. Lembaga dan kementerian. Di situ ada badan juga kan? Segitu Bang kurang lebih? Lebih kurang. Saya dapat di berita itu dari beberapa media. Dari berita. Nanti bisa dicek lagi. Jadi ini betul-betul kurang efisien begitu. Ya, itu efisien tergantung direct man and direct place-nya. Soal apa namanya tadi, kalau memang second kabinet pasti harusnya efisiensi. Ini karena terlalu, tapi kan bagaimanapun banyaknya kementerian ini kan juga untuk mengakomodir tadi kan kepentingan politik tadi. Tapi ada juga mengatakan ini masih oke, nggak ada masalah. Nah, saya satu lagi yang menarik sebenarnya adalah kementerian-kementerian yang dilebur ya, yang maksudnya dipisah-pisah. Seperti ada penelitian perumahan yang dipisah dari PUPR. Nah, ini mudah-mudahan lebih efektif, efisien juga gitu. Ada tadi kementerian keuangan dengan pajak, dengan kementerian penerimaan ya, pendapatan. Ada Kementerian Hukum itu katanya juga hukum ya, juga, ya dipisah juga. Ada HAM kan, Kementerian HAM dan hukumnya dipisah. Ini kan sebetulnya tradisi politik yang bagus juga. Ini Anda bertanya ke Andre kan maksudnya kan? Ya, kena dipisah ini mungkin ini kan kebutuhannya supaya konsentrasi kan. Selama ini kan perumahan itu seolah PUPR itu kan orang paham ya tentang jalan jembatan. Kan ini mau fokus perumahan kan gitu. Nah itu kan mungkin penterjemahan dari visi misinya presiden selama ini bahwa ada perumahan itu wajib untuk, termasuk ada kementerian, saya belum melihat ada kementerian misalnya tadi kan ada soal fokus Pak Prabowo kan adalah makan siang gratis ya, itu kan akan diseriuskan di mana, itu kan juga artinya kan kementerian ini kan membantu presiden untuk menjawab janji politiknya, kampanye politiknya, itu saja yang penting. Jangan sampai nanti terlalu. Emang Anda berpikirnya kementerian-kementerian yang dipisah ini untuk apa sebenarnya? Apakah untuk menjawab visinya presiden harusnya? Tidak ada hal lain begitu. Tidak ada lain, harusnya begitu. Itu benar, itu yang disampaikan Pangi tepat, bahwa
pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran itu ingin visi misi di dalam Astacita itu bisa terwujud. Jadi bagaimana pemerintah ini menghadapi permasalahan yang sangat kompleks ya. Negara kita negara besar, permasalahannya kompleks, tapi pemerintah Pak Prabowo ingin mencapai target-target pembangunan. Makanya didetailkan dengan didetailkan. Nah, bicara soal makan siang gratis bergizi itu ya, itu akan kita laksanakan rencananya mulai Januari, Pangi. Nah, itu nanti akan di bawah Badan Gizi Nasional. Ya, bagaimana target-target misal di Kampung Pangi nih sama dengan saya Sumatera Barat. Itu target kita Januari dari 19 kota kabupaten di Sumatera Barat itu kita akan mulai di 18 daerah titik dulu atau di 19 titik maksimal. Itu untuk awalan. Sehingga nanti di bulan April itu di Kampung Pangi kali 2, 39 kali 2 jadi sekitar 38 titik ya, unit pelayanan. Jadi Pak Prabowo tidak ingin omon-omon, makanya kita ingin yang bergerak ditanyakan cepat. tadi kan tidak terlihat dalam pembagian struktur kabinet ini. Nanti sekarang ini kan baru kelihatannya orang ya Fadil. Nanti setelah Pak Prabowo mengumumkan rencananya 20 malam, itu kan terlihat misalnya Marwarar Sirait, Menteri A, gitu loh. Pos-posnya gitu. terlihat Posnya begitu apa? ya. Prasetyo Hadi, Menteri apa? Gitu. Ya, saya sebut Gerindra, Sugiono Menteri apa, gitu loh, ya, atau Zulkifli Hasan Menteri apa, Pak Erlangga Hartarto Menteri apa, Bu Sri Mulyani Menteri apa, itu kan barulah nanti kelihatan. Nanti di tanggal 20 malam, seperti yang kita dengar di berbagai media, pengumumannya tanggal 20 ya, itu ketahuan. Siapa, dan disitulah mulai nanti ketahuan bahwa siapa yang bertanggung jawab untuk apa, gitu lah. Yang jelas Pak Prabowo ingin, ini kan pemerintahan berkelanjutan. Jadi transisi itu akan berjalan cepat dan langsung 20 rencana 20 malam itu diumumkan, 21 dilantik, 22 juga ada proses pelantikan, 23 itu sudah rapat kabinet pertama. Ini gerak cepat untuk memenuhi janji-janji kampanye. 123 kementerian lembaga ya tadi disampaikan oleh saya Mas rasa Ipang. itu bukan angka yang tepat ya. Ya, nanti tunggu saja. Jadi tidak sebanyak itu. Pangi yang jelas tadi saya jadi menurut saya nanti tunggu saja karena yang berhak mengumumkan seluruh nomenklatur itu adalah presiden terpilih. Nah, kita tunggu saja karena ini kewenangan presiden. Kami pun di DPR saat ini masih menunggu nomenklatur yang akan ditetapkan oleh pemerintah sehingga kami segera bisa membagi di komisi-komisi dan kita bekerja. Jadi meskipun mungkin seluruh partai politik bisa saja bisa saja bergabung dalam pemerintah Pak Prabowo, tapi DPR tentu akan melaksanakan fungsi pengawasannya. Jadi ketakutan Pangi ya tidak usah takut berlebihan karena kami di DPR tentu akan melaksanakan fungsi pengawasan kami. Oke, Bang Andre. Kita lanjutkan ya diskusi kita karena ada yang menarik juga nih. Tadi Henry Satrio mengatakan berapa orang kabinet yang saat ini di 14 orang ini begitu ya. Nah, ini artinya nih sepertinya pertemuan-pertemuan di Pelataran dan di Solo kayaknya approve ya berarti ya. Mungkin nanti bisa dijawab lah oleh Anda bertiga ya. Usai jeda berikut kami akan kembali. Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Nah, ini bagaimana yang menjawab ini? Saya sebelum ke Bang Andre mungkin ke Bang Hensat dulu deh. Publik justru malah bertanya-tanya kayak, wah, kayaknya efektif tuh pertemuan di Pelataran sama di Solo nih gitu. Ya, nggak apa-apa juga. Emang kan kita juga udah lihat Pak Jokowi hari ini masih menjabat, Pak Prabowo menhannya. Kalau kemudian diperbincangkan tentang bagaimana next kabinet dan kemudian beberapa nama di-approve oleh Pak Prabowo, itu bukan hal yang mengagetkan. Kan bisa saja nama-nama dari kabinet Pak Jokowi itu adalah orang-orang yang mewakili Mas Gibran, kan bisa. Gitu kan? Kan kemarin waktu di Solo terakhir ada Mas Gibran kan? Oh iya betul. Jadi mungkin Mas Gibran suaranya jadi mengecil gitu juga menjorongkan nama. Jadi 70% dari Pak Prabowo, 30%-nya Mas Gibran, oke lah. Gitu kan kalau komposisinya seperti diakomodir lah intinya gitu. Diakomodir dan semangat keberlanjutannya Pak Prabowo ini kan terlihat kemarin dari komposisi kabinet. Ada yang baru-baru tapi juga banyak yang wajah lama tapi baru. Kan kayak misalnya Caimin itu kan wajah lama, tapi baru di kabinet ini kan kemarin dia nggak di kabinet. Ada beberapa nama yang memang kita kaget-kaget ya udah gitu, tapi nggak apa-apa juga. Jadi sih kita sekarang melihatnya begini, kalau saya ditanya ya, kenapa kemudian ada 48 kementerian? Saya sih oke-oke aja dalam arti
memang dalam sebuah kesempatan pertama kita harus memberikan kesempatan pada si presiden ini. Apakah kemudian nanti akan membebani anggaran, apakah kemudian akan efektif atau efisien, ya itu kita serahkan kepada si presiden ini. Jadi saya tidak ingin membuat atau membuka semangat bahwa belum apa-apa kita nggak percaya sama presidennya. Nanti dia nggak jalan-jalan, jadi biarin aja dulu. Toh masih ada ruang selama 5 tahun untuk memperbaiki. Kan reshuffle juga oke-oke aja. Ya, itu prerogatif ya. Prerogatif juga. Kalau Bang Hensat melihatnya ini memang seperti yang digadang-gadang zakkan kabinet atau justru masih adalah rasa-rasa approval dari Pak Jokowi, rasa-rasa ini juga bagi-bagi jatah menteri dan lain sebagainya. Nggak, kalau itu nggak masalah mau Pak Jokowi approve atau enggak, ataukah kemudian ada pemaksaan atau tidak, itu udah nggak lagi masalah. Karena kan yang memimpin nanti adalah Pak Prabowo. Pak Prabowo saya yakin sadar bahwa reward and punishment-nya itu ada di dia. Kalau dia berhasil, rakyat akan memberikan reward, punishment-nya juga akan dilaksanakan kalau dia nggak berhasil. Jadi udah nggak ada kaitannya sama Pak Jokowi. Rakyat sudah memahami bahwa Pak Jokowi sudah di Solo, katanya mau tidur itu kan. Ya sudah, sekarang eranya Pak Prabowo. Jadi siapapun orang yang dipilih, itu tanggung jawabnya ada di Pak Prabowo sekarang. Bahkan tidak untuk Gibran, karena kan Gibran wakil kan. Jadi semua yang dipanggil itu ya itu pilihan Pak Prabowo. Dan menurut saya kali ini sudah kewajiban kita untuk memberikan kesempatan dulu kepada presiden terpilih ini untuk menjalankan kabinetnya. Nanti kalau sekitar 3 bulan kan 100 hari biasanya ya. Wah, ini 100 hari nggak ada apa-apa nih. Terus kita tambah lagi misalnya 6 bulan, setahun, kan lama-lama dia juga akan mengevaluasi. Kayak misalnya BUMN tadi kita bahas ya. Kan pengennya jadi holding. Erik dari 100-an lebih sudah bisa menurunkan angka BUMN itu jadi 41-an. Nah ini kan targetnya 30 kalau mau jadi holding. Nanti mungkin akan berubah jadi badan. Nah itu kan pasti akan ada penyesuaian lagi. Terus apakah kemudian Ibu Sri Mulyani kemarin ada sebagai Menteri Keuangan, kalau saya tidak salah, mazhabnya dia bukan ada badan penerimaan negara tuh. Tapi bisa saja dalam perjalanannya kemudian ada Sri Mulyani, ada badan penerimaan negara. Ada penyesuaian kan nanti. Akan ada penyesuaian. Tapi maksud saya sekarang ini ya sudah, saya sih biarin aja dulu lah. Pak Prabowo mau manggil siapa aja boleh gitu. Termasuk kan kemarin kan tadi tuh ya Veronika Tan. Kenapa Veronika Tan? Ya udah biarin aja gitu. Kenapa Agus Andrianto kan begitu? Kenapa Agus Andrianto sebagai Wakapolri sebelumnya Kabareskrim katanya akan menjabat sebagai menteri yang tadi itu disampaikan oleh Bang Andre ya. Publik nggak mendengar loh tadi. Ya, nanti kan, biar dia aja gitu kan. Nah itu kan ya udah nggak apa-apa juga. Ya beberapa nama misalnya, nah ini kemarin itu kan Golkar dapat banyak tuh. Maksudnya kita tanya juga. Pangisari pakai kuning nih. Makanya kita tanya juga ke Gerindra tuh kira-kira itu Golkar dapat banyak itu nggak apa-apa ya. Tapi kan hari ini katanya akan ada lagi. Nah sebetulnya ada beberapa hal ya yang masih ditunggu itu. Misalnya Jaksa Agung, kemudian Kepala BIN, kira-kira Kapolri ganti atau tidak, Panglima TNI ganti atau tidak. Ya mungkin kalau Panglima, secara usia kan masih kan ya? Ya kalau Panglima, Kapolri sama BIN mungkin ini ada prosesnya sendiri. Tapi Jaksa Agung biasanya kan diumumkan nih. Nah hari ini tuh akan ada berapa? Mungkin ditahan-tahan atau belum diumumkan ini nunggu antar ketua umum bertemu dulu gitu, bisa jadi. Ya bisa jadi begitu. Tapi gini ya, Bu Mega sama Pak Prabowo itu kan temenan lama ya. Kan kalau WhatsAppan juga nggak perlu lapor ke publik ya, gitu kan. Hari ini saya sudah mau WhatsApp Ibu Mega, gitu. Bu Mega juga balasin. Komunikasi saya yakin sudah terjadi, hanya walaupun belum ada pertemuan, tapi komunikasi mungkin betul. Tapi kan memang biasanya tokoh-tokoh itu kalau ketemu, kalau sudah oke, sudah deal, baru pengen dilihat oleh publik. Gitu. Mungkin menunya yang belum ketemu ya, kayaknya ya, menunya ya. Gitu ya. Ini kita konfirmasikan. Oke. Tapi sebelum Bang Andre jawab deh. Nah, katanya sudah ditentukan ya tempatnya mau di Batu Tulis, itu bener Bang? Soal apa ini? Ini pertanyaannya banyak banget dari tadi. Jadi gini, sebelum masuk itu, saya ingin sampaikan bahwa Pak Prabowo itu kan memilih menteri-menteri yang ada di kabinet Pak Jokowi yang lalu karena merasakan bahwa beliau-beliau itu adalah punya kinerja baik. Karena Pak Prabowo kan juga menteri di kabinet Pak Jokowi. Dia menyaksikan langsung, melihat langsung bahwa menteri-menteri itu bekerja dengan baik. Nah, tentu kalau kinerjanya baik, ya, tentu apa tidak salah untuk dilanjutkan. Approval rate pemerintahan Pak Jokowi kan juga tinggi di atas 72%. Gitu. Dan menurut saya kan tidak ada salahnya kalau Pak Prabowo mengajak dalam tanda kutip teman-teman lama di kabinet beliau untuk
ikut di kabinet beliau yang baru. Kenapa? Karena mereka salah satu putra-putra terbaik, kompeten. Jadi ini menjawab tidak ada approval-approvalan itu nggak ada. Kan Pak Jokowi di IKN sudah sampaikan. Waktu itu saya nonton loh di IKN. Karena kinerja mereka karena Pak Jokowi sudah sampaikan, saya tidak akan mengintervensi kecuali kalau ditanya, kata beliau. Nah, yang jelas sekarang itulah menyebabkan Pak Prabowo memilih kawan-kawan lama beliau karena memang punya kinerja yang baik. Jadi gini, kalau soal berkelanjutan, Pak Prabowo memang harus diakui merupakan keberlanjutan Pak Jokowi. Beliau berdua memang sudah bersepakat bahwa saya melaksanakan berkelanjutan, Pak Prabowo akan melanjutkan visi Indonesia 2045. Jadi bukan hanya fokus pembangunan infrastruktur dan hilirisasi, tapi juga bagaimana kedaulatan pangan dan energi. Jadi targetnya, Fadil, kita bukan hanya bicara makan siang bergizi gratis, tapi Pak Prabowo ingin dalam 5 tahun ini bagaimana kita bersuasembada pangan, ya, bagaimana kita tidak perlu impor bahan pangan seperti beras dan lain-lain. Kita bisa swasembada energi. Makanya Pak Prabowo selain menggerakkan nanti Menteri SDM-nya untuk mencari sumur-sumur baru, tapi juga bagaimana ya bioenergi ini juga menjadi prioritas 5 tahun pemerintahan Pak Prabowo. Jadi kita tidak ingin omon-omon, ya, tapi bagaimana kita eksekusi. Nah, memang dengan permasalahan yang kompleks ini butuh tim yang besar. Ya, tapi soal anggaran, APBN 2025 sudah diketok palu, sudah disahkan Bang Hensat. Jadi Pak Prabowo akan menggunakan APBN 2025 yang sudah disahkan itu untuk kementerian dan badan-badannya yang akan diumumkan. Jadi beliau akan menggunakan anggaran itu secara prudent dan efektif, sehingga tujuan pembangunan sesuai visi misi Astacita ini bisa diwujudkan. Dan Pak Prabowo memahami betul yang disampaikan Bang Hensat, bahwa menteri-menteri yang dipilih itu tanggung jawab di Pak Prabowo, dan rakyat akan menilai pilihan Pak Prabowo itu terbaik atau tidak. Makanya beliau akan bersungguh-sungguh bekerja untuk bisa menuntaskan janji-janji kampanye. Mas Ipang, Mas Ipang, kalau tadi Bang Hensat ini kan lebih ke optimis, kemudian juga memberikan kepercayaan penuh kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kalau Mas Ipang sendiri catatannya? Ya begini ya, masyarakat itu kan wajar mengkritik ya, punya pikiran lain, punya alternatif pikiran itu menurut saya wajar. Apalagi di tengah kita memang tidak ada partai oposisi yang diinstitusikan hari ini. Jadi saya katakan misalnya rezim hutang, ini kan menjadi pertanyaan dari dahulu oleh masyarakat kan. Ini bagaimana dengan terpilihnya kemarin Menteri Sri meskipun memang tidak ada lagi menteri yang selegend beliau gitu. Memang ini soal memang beliau lah yang bisa menyelamatkan Indonesia, keuangan Indonesia gitu. Nah itu kan menjadi kritik. Tapi ada pada saat yang sama ada angin segar, ada kabar gembira juga. Misalnya ada Menteri Agama. Ini kan sangat toleran beliau ini kan. Jadi ini kan merepresentasikan bahwa Pak Prabowo sangat toleran. Bagaimana siapa? Ya Nasaruddin Umar kan ini nampaknya begitu kan dia sedang nampaknya dia sudah mengatakan ini sesuai dengan saya akan menjadi menteri sesuai dengan yang saya tekuni hari-hari, yang saya jalani aktivitas sehari-hari sebagai dosen, kemudian saya sering kunjungan ke luar negeri dan ya di Istiqlal kan. Jadi ada kemungkinan beliau setidaknya tidak ada kontroversi lagi lah di Kementerian Agama gitu misalnya maksudnya. Iya, paling tidak seperti itu. Nah, kemudian yang itu tidak yang terakhir adalah memang dalam kita kan bukan parlementer ya, bahwa menteri bertanggung jawab kepada DPR, tapi menteri itu bertanggung jawab kepada presiden. Itu zakat bukan presidensial purifikasi penguatan dalam sistem presidensial. Artinya apa? Menteri tidak boleh menjadi beban presiden. Menteri harus membantu kerja presiden untuk mewujudkan visinya. Itu pasti. Loyalitas ganda nggak boleh. Meskipun nanti endorse-nya Pak Jokowi masuk di situ, loyalitasnya adalah tunggal ke Pak Prabowo. Itu udah pasti. Rakyat. Ya, meskipun ada tadi katanya ini seperti ini Pak mazhab publik ya. Ini kok rasa-rasa udah wajah kabinet lama terlalu dominan. Dan Pak Prabowo pernah ngomong juga di sebuah tadi Bang Andre sudah mengatakan approval rate-nya aja udah tinggi. Ya, itu tidak ada masalah. Bang Ansat juga mengatakan nggak masalah kan. Tapi Pak Prabowo kan juga mengatakan ini rasa-rasanya kok wajah lama semua yang hadir nih. Waktu beliau pidato kan, ternyata memang terkonfirmasi bahwa memang menterinya Pak Prabowo banyak dari wajah lama Pak Jokowi gitu. Nah, cuma persoalannya adalah persoalan pengangguran hari ini. Hilangan lapangan pekerjaan, orang banyak yang stres, frustasi, hutang, pinjol. Ini yang harus dijawab. Ini yang harus dijawab oleh menteri. Jangan sampai menteri nggak berguna bagi rakyat gitu loh. Itu saja bagi saya. Kita nggak usah perdebatan terlalu panjang. Tapi bagaimana hari ini persoalan perumahan ini penting sekali sama Pak Prabowo, perhatian beliau kan. Persoalan hari ini bagaimana industri lokal gitu ya, yang belum tikar ini gimana gitu loh. Karena tidak siap tanding dengan barang-barang impor. Akhirnya
industri lokal kecil kita sedih. Banyak yang garmen yang gulung tikar, ini yang harus diperhatikan. Jadi cukup banyak catatan dari Mas Ipang yang gitu harus diselesaikan oleh para menteri, calon menteri yang dipanggil kemarin, dipanggil hari ini. Gitu ya. Nah, kita memahami itu pernyataan Ipang. Nah, bicara oposisi, singkat ya, Bang. Ya, bicara oposisi, mungkin meskipun partai politik semua mendukung pemerintahan Pak Prabowo, tapi kita lihat bagaimana Ipang mengkritik pemerintah dengan mantap. Itu menunjukkan apa? Kebebasan berpendapat dijaga di zaman era Pak Prabowo nanti. Baik, terima kasih banyak Bang Andre, Mas Ipang, Bang Hensat sudah hadir pagi hari ini. Sehat selalu. Terima kasih Bang Andre. Ini mau lanjut lagi, nanti kita bahas Indonesia Cina, nggak mau lanjut lagi? Dia mau nonton kayak ini. Oke, usai jeda kita akan bergabung dengan Gelora Bung Karno ya, Senayan, Jakarta bersama dengan Faisal Yusuf Krep sesaat lagi.